Harry diminta ibunya pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan untuk membuat roti goreng. Ibunya Harry memberi uang Rp100.000 kepada Harry untuk membeli 1 liter minyak goreng dan beberapa bahan dasar lainnya. Sisa uangnya digunakan untuk membeli tepung terigu. Ketika di supermarket, Harry melihat bahwa harga tepung terigu adalah Rp10.500 per kilogram, dan harga 1 liter minyak goreng adalah Rp12.000. Ia mulai dengan membeli bahan-bahan lain yang diperlukan dan melihat bahwa total biaya untuk membeli bahan-bahan tersebut adalah Rp8.500. Dengan menggunakan uang yang tersisa, setelah membeli bahan-bahan pelengkap dan minyak goreng, paling banyak berapa kilogram tepung terigu yang dapat ia beli? Sebelum membantu menyelesaikan permasalahan Harry tersebut, ada baiknya untuk mempelajari konsep fungsi terlebih dahulu. Sederhananya, fungsi merupakan aturan yang menghubungkan setiap elemen pada himpunan asal atau domain dengan tepat satu elemen pada himpunan kawan atau kodomain. Misalkan, untuk fungsi f yang menghubungkan domain A dan kodomain B dinotasikan sebagai berikut. Fungsi f memasangkan setiap elemen A pada himpunan A dengan tepat satu elemen B pada himpunan B. Jika elemen A dan elemen B memiliki hubungan fungsi f, dapat dikatakan bahwa A memiliki hasil fungsi atau peta berupa B, atau A dipetakan ke B. Pada arah sebaliknya, A dapat dikatakan sebagai prapeta dari B. Simbol fungsi f ini tentu saja dapat diganti dengan simbol-simbol lainnya sesuai keperluan. Salah satu cara yang umum dilakukan untuk memahami cara kerja fungsi adalah dengan membayangkan bahwa fungsi merupakan sebuah mesin atau proses yang mengubah masukan berupa elemen A dari himpunan A menjadi sebuah keluaran B dari himpunan B. Mari kita modelkan proses belanja Harry ke dalam bentuk fungsi. Misalnya, banyaknya tepung terigu yang akan ia beli adalah X kilogram. Kita dapat menyatakan total biaya belanja Harry dalam rupiah dalam sebuah fungsi terhadap variabel X. Sebutlah PX. Karena harga tepungnya adalah Rp10.500 per kilogram, pada saat ini, PX sama dengan 10.500X. Akan tetapi, Harry belum membeli semua barang yang diminta ibunya. Selain tepung terigu, ia juga perlu membeli seliter minyak goreng dan bahan-bahan pelengkap. Harga seliter minyak goreng adalah Rp12.000. Kemudian, kita tambahkan nilai ini ke dalam PX, sehingga fungsinya menjadi PX sama dengan 10.500X ditambah 12.000. Selanjutnya, Harry juga perlu membeli bahan-bahan pelengkap yang total harganya adalah Rp8.500. Dengan menambahkan nilai ini ke fungsi PX, akan didapatkan PX sama dengan 10.500X ditambah 12.000 ditambah 8.500. Sama dengan 10.500X ditambah 20.500. Sekarang, kita sudah mendapatkan fungsi yang dapat digunakan untuk menghitung total biaya belanja Harry di supermarket tersebut. Permasalahan yang tersisa adalah menentukan nilai X yang memenuhi PX sama dengan 100.000. Kita akan mencari solusi dari permasalahan ini menggunakan konsep inverse fungsi.
Jika dia mati, setiap kali Harry memberi banyak tepung terigu yang berbeda, harga yang ia keluarkan akan berbeda. Sebagai contoh, jika ia membeli 1 kg tepung, total biayanya adalah P1 sama dengan 10.500 dikali 1 ditambah 20.500, sama dengan Rp31.000. Sementara itu, ketika ia membeli 1,5 kg tepung, total biayanya adalah P1,5 sama dengan 10.500 dikali 1,5 ditambah 20.500, sama dengan Rp36.250. Tidak akan muncul kejadian ketika total biaya dengan membeli 1 kg tepung sama dengan total biaya ketika membeli lebih dari 1 kg. Dengan menggunakan istilah fungsi, artinya kita dapatkan bahwa fungsi P selalu memetakan dua masukan yang berbeda, kedua hasil fungsi yang berbeda. Fungsi yang seperti ini kita katakan bersifat satu-satu atau injektif. Menggunakan notasi baku, fungsi ini dikatakan injektif jika dan hanya jika setiap kali kita mengambil masukan A1, A2 elemen A berbeda atau A1 tidak sama dengan A2, hasil fungsinya akan berbeda juga, atau dengan kata lain, F A1 tidak sama dengan F A2. Suatu fungsi injektif dapat pula disebut sebuah injeksi. Satu cara lain untuk menyatakan sifat injektif ini adalah dengan melihat bahwa jika kita mengambil dua elemen A1, A2 elemen A yang hasil fungsinya sama, atau dengan kata lain, F A1 sama dengan F A2, kedua elemen itu sendiri haruslah sama, yang berarti A1 sama dengan A2. Dengan menggunakan penulisan ini, kita juga dapat mengatakan bahwa sebuah fungsi ini bersifat injektif jika setiap elemen B di B memiliki paling banyak satu prapeta A di A. Berdasarkan fakta ini, kita dapat mengetahui bahwa banyak tepung terigu maksimum yang dapat dibeli Harry bernilai tunggal, sehingga kita tidak perlu memikirkan lebih dari satu solusi. Selanjutnya, belum tentu semua elemen di himpunan B menjadi peta dari suatu nilai di himpunan A. Apabila fungsi F memiliki sifat bahwa setiap elemen B di himpunan B memiliki setidaknya satu perpeta A di himpunan A, kita katakan fungsi F bersifat surjektif. Sebuah fungsi surjektif dapat disebut surjeksi. Dengan menggunakan istilah kodomain dan range, sebuah fungsi dikatakan bersifat surjektif jika range dan kodomainnya sama. Perhatikan bahwa fungsi Px adalah total biaya belanja Harry dengan range dan kodomainnya sama, yaitu himpunan yang memuat nilai total belanjaan Harry, yaitu 20.500, 31.000, 36.250, dan seterusnya. Ketika range dan kodomain fungsi Px sama, maka Px bersifat surjektif. Apabila sebuah fungsi bersifat injektif dan surjektif sekaligus, fungsi tersebut kita katakan bersifat bijektif. Fungsi yang bersifat bijektif dapat kita sebut sebagai bijeksi atau korespondensi satu-satu. Fungsi Px adalah bijektif. Seperti apakah sifat khusus yang dimiliki bijeksi? Mari kita misalkan F bijeksi dan ambil sembarang Y elemen Rf. Rf sama dengan
range fungsi f dan df. Rf adalah range fungsi f, dan df adalah domain fungsi f. Kita buat relasi G yang memasangkan range dari f, yakni Rf, ke domainnya df, dengan aturan bahwa Y di range Rf berelasi G dengan X di domain df, atau dengan kata lain, Gy sama dengan X, jika dan hanya jika Fx sama dengan Y. Kita dapat melihat bahwa elemen Y, elemen Rf, hanya akan dipasangkan dengan tepat satu elemen X, elemen df. Karena ini berlaku untuk setiap elemen di Rf, dapat kita simpulkan bahwa G merupakan fungsi dari Rf menuju df. Fungsi G yang arahnya terbalik dari f ini akan kita definisikan sebagai inverse fungsi f dan dinotasikan dengan f pangkat negatif 1. Fungsi yang memiliki inverse seperti ini akan kita katakan sebagai fungsi invertible. Fungsi invertible pasti bersifat bijektif. Sekarang, kita telah mendefinisikan fungsi bijektif yang merupakan syarat fungsi mempunyai inverse. Bagaimana mencarinya? Sebelumnya, kita sudah mendefinisikan fungsi komposisi f dan g, yang meneruskan hasil fungsi g sebagai masukan fungsi f. Kita akan memanfaatkan komposisi fungsi ini untuk menentukan sebuah sifat penting dari inverse fungsi. Misalkan, fungsi f memiliki inverse f pangkat negatif 1. Artinya, untuk setiap X anggota domain F, akan terdapat tepat satu Y anggota range F. Sehingga Fx sama dengan Y, dan F inverse Y sama dengan X. Perhatikan, jika kita mengomposisikan kedua fungsi tersebut, kita akan mendapatkan komposisi fungsi F inverse dan F terhadap X sama dengan F inverse Fx. F inverse Fx sama dengan F inverse Y sama dengan X. Artinya, komposisi fungsi F inverse dan F sama dengan X untuk setiap X anggota domain F. Akan tetapi, kita sudah mempunyai fungsi identitas Ix sama dengan X. Yang berarti, komposisi fungsi F inverse dan F sama dengan I. Jika kita membalik urutan komposisinya, kita akan mendapatkan komposisi fungsi F dan F inverse terhadap Y sama dengan F inverse Y sama dengan Fx sama dengan Y. Dengan alasan yang serupa, komposisi fungsi f dan f inverse sama dengan I. Artinya, komposisi fungsi f dan f inverse sama dengan f inverse dan f sama dengan I. Hasil ini cukup intuitif, mengingat bahwa inverse fungsi membalik arah fungsi, sehingga memang seharusnya mengembalikan hasil fungsi f ke masukannya. Lantas, bagaimana kita menggunakan sifat ini? Perhatikan bahwa hal sebaliknya berlaku, yakni jika kita memiliki fungsi f bijektif dan terdapat fungsi g, sehingga komposisi fungsi g dan f sama dengan komposisi fungsi f dan g sama dengan I, G adalah inverse dari F. Kita akan menggunakan sifat ini seperti dicontohkan pada soal berikut.
Perhatikan bahwa jika kita memiliki fungsi f invertible dan terdapat fungsi g, sehingga komposisi f dan g sama dengan i, hasil berikut akan berlaku untuk sembarang x dalam domain f. Komposisi fungsi f dan g sama dengan i. Komposisi fungsi f dan g terhadap x sama dengan ix. Komposisi fungsi f dan g terhadap x sama dengan x. Karena f invertible, terdapat f pangkat negatif 1. Kita dapat mengkomposisikan fungsi ini dengan f pangkat negatif 1, yaitu sebagai berikut. F inverse dari komposisi fungsi f dan g terhadap x sama dengan f inverse x. Kita sudah melihat bahwa komposisi fungsi f inverse dan f sama dengan i. Komposisi fungsi i dan g dikali x sama dengan f inverse x. Fungsi identitas i memiliki sifat komposisi fungsi i dan g sama dengan g untuk setiap fungsi g, yaitu gx sama dengan f inverse x. Berdasarkan hasil ini, kita dapat menyimpulkan bahwa g adalah inverse dari f. Kita akan menggunakan sifat ini untuk menyelesaikan permasalahan Harry. Soal pertama, tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 2. Ambil sembarang x real. Kita akan mencari inverse dari fx sama dengan y, yang memenuhi komposisi fungsi f dan f inverse x sama dengan f inverse x sama dengan fy sama dengan x. Fy sama dengan 3y dikurangi 2 sama dengan x. 3y sama dengan x ditambah 2. Y sama dengan x ditambah 2 dibagi 3. Dengan demikian, inverse dari f adalah f inverse x sama dengan x ditambah 2 per 3. Kembali ke Harry dan belanjaannya. Kita sudah mengetahui bahwa fungsi px yang menunjukkan total belanjaan merupakan fungsi bijektif. Karena px adalah fungsi bijektif, maka px invertible. Agar dapat mengetahui berapa banyak tepung terigu yang dapat dibeli Harry, kita dapat mencari inverse dari P, yakni Y sama dengan inverse PX, yang berarti TY sama dengan X. Substitusikan PX sama dengan 10.500X ditambah 20.500. TY sama dengan 10.500Y ditambah 20.500 sama dengan X. 10.500Y sama dengan X dikurang 20.500. Y sama dengan X dikurang 20.500 dibagi 10.500. Dengan demikian, fungsi yang menentukan banyaknya tepung terigu yang bisa Harry beli adalah inverse PX sama dengan X dikurangi 20.500 per 10.500. Dengan menyubstitusikan banyaknya uang Harry yang tersedia, akan didapatkan banyaknya tepung terigu yang dapat ia beli, yaitu sebagai berikut. P inverse 100.000 sama dengan 100.000 dikurangi 20.500 dibagi 10.500. 79.500 dibagi 10.500 sama dengan 7,571. Dengan demikian, Harry dapat membeli
paling banyak sekitar 7,57 kg tepung terigu dengan uang Rp100.000 yang diberikan ibunya. Dengan menggunakan langkah-langkah yang serupa, dapat kita turunkan inverse dari sembarang fungsi linear f(x) sama dengan ax ditambah b. Ubah variabel x sama dengan y pada f(x) sama dengan ax ditambah b, sehingga menjadi f sama dengan ay ditambah b, kemudian sama dengan kan x. Pindahkan b ke ruas kanan. Dengan demikian, f inverse x sama dengan x dikurangi b per a. Selain fungsi linear biasa, satu jenis fungsi lainnya yang dapat diturunkan dari inverse fungsinya dengan relatif mudah adalah fungsi rasional linear yang memiliki bentuk f(x) sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d. Sebelum itu, perlu dicatat bahwa penyebut dari fungsi f tidak boleh bernilai sama dengan 0. Oleh karena itu, nilai x yang tidak termasuk domainnya adalah nilai x yang memenuhi persamaan cx ditambah d sama dengan 0, yang berakibat cx sama dengan negatif d, dan x sama dengan negatif d per c. Dengan demikian, df sama dengan himpunan bilangan R selain negatif D per C. Agar dapat mencari inverse fungsinya, kita lakukan langkah-langkah berikut. Ubah variabel X sama dengan Y pada fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d, sehingga menjadi f sama dengan ay ditambah b per cy ditambah d. Kemudian sama dengan kan x. Ekuivalen dengan ay ditambah b sama dengan x dikali cy ditambah d atau cxy ditambah dx. Pindahkan cyx ke ruas kiri dan b ke ruas kanan. Lalu sederhanakan penjumlahan di ruas kiri. Pindahkan negatif cv ditambah a ke ruas kanan. Dengan demikian, inverse dari fx sama dengan dx dikurang b per negatif cx ditambah a. Dengan menggunakan pendekatan yang sama, kita dapat menemukan bahwa nilai yang tidak dapat menjadi domain f inverse x adalah nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Negatif cx ditambah a sama dengan 0. Hal ini disebabkan penyebut suatu fungsi tidak boleh 0. Cx sama dengan a. X sama dengan a per c. Dengan demikian, fungsi ini akan memiliki domain df inverse sama dengan himpunan bilangan R selain a per c. Berdasarkan sifat inverse fungsi, himpunan ini juga akan menjadi kodomain dari f. Sekarang, kita akan menggunakan hasil ini untuk mencari inverse dari fungsi rasional linear. Soal kedua, tentukan domain, inverse, dan kodomain dari fx sama dengan 2x dikurangi 1 per x dikurangi 3. Perhatikan bahwa f berbentuk ax ditambah b per cx ditambah d dengan a sama dengan 2, b sama dengan negatif 1, c sama dengan 1, dan d sama dengan negatif 3. Nilai x yang tidak termasuk domainnya adalah nilai x yang menjadikan penyebutnya bernilai 0, yakni x sama dengan 3. Dengan demikian, df sama dengan himpunan bilangan R selain 3. Inverse fungsinya adalah f inverse x sama dengan dx dikurangi b per negatif cx ditambah a, sama dengan negatif 3x dikurangi negatif 1.
per negatif 1x ditambah 2 sama dengan negatif 3x ditambah 1 per negatif x ditambah 2. Kita mendapatkan fungsi inverse f inverse x sama dengan negatif 3x ditambah 1 per negatif x ditambah 2. Nilai x yang tidak termasuk domain fungsi ini adalah x sama dengan 2, sehingga domainnya adalah df inverse sama dengan himpunan bilangan R selain 2. Himpunan ini juga akan menjadi kodomain dari fungsi f. Jadi, kita sudah mempelajari bahwa fungsi merupakan aturan yang menghubungkan sebuah himpunan asal atau domain A dengan himpunan kawan atau domain B. Sehingga setiap elemen A di A dipasangkan dengan tepat satu elemen B di B. Salah satu cara yang umum dilakukan untuk memahami cara kerja fungsi adalah dengan membayangkan bahwa fungsi merupakan sebuah mesin yang mengubah masukan berupa elemen A dari himpunan A menjadi sebuah keluaran B dari himpunan B. Apabila fungsi f selalu memetakan dua elemen berbeda di A ke dua elemen yang berbeda di B, kita katakan bahwa f bersifat satu-satu atau injektif. Apabila setiap elemen B di B memiliki setidaknya satu parapeta A di A, kita katakan fungsi f bersifat pada atau surjektif. Sebuah fungsi bisa saja bersifat injektif dan surjektif sekaligus. Ketika suatu fungsi memiliki kedua sifat ini sekaligus, fungsi tersebut dikatakan bersifat bijektif, dan fungsinya dapat disebut sebagai sebuah bijeksi. Apabila suatu fungsi f bersifat bijektif, fungsi mempunyai inverse, yaitu f inverse. Inverse fungsi mengembalikan nilai masukan aslinya dari sembarang keluaran fungsi. Dengan kata lain, komposisi fungsi f inverse dan f sama dengan komposisi fungsi f dan f inverse sama dengan I. Secara umum, inverse dari fungsi linear fx sama dengan ax ditambah b untuk a tidak sama dengan 0 adalah f inverse x sama dengan x dikurangi b per a. Dan inverse dari fungsi rasional linear fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d untuk x tidak sama dengan negatif d per c adalah f inverse x sama dengan dx dikurangi b per negatif cx ditambah a untuk x tidak sama dengan a per c. Tidak termasuk domainnya adalah nilai x yang menjadikan penyebutnya bernilai 0, yakni x sama dengan 3. Dengan demikian, df sama dengan himpunan bilangan R selain 3. Inverse fungsinya adalah f inverse x sama dengan dx dikurangi b per negatif cx ditambah a sama dengan negatif 3x dikurangi negatif 1 per negatif 1x ditambah 2 sama dengan negatif 3x ditambah 1 per negatif x ditambah 2. Kita mendapatkan fungsi inverse f inverse x sama dengan negatif 3x ditambah 1 per negatif x ditambah 2. Nilai x yang tidak termasuk domain fungsi ini adalah x sama dengan 2, sehingga domainnya adalah df inverse sama dengan himpunan bilangan R selain 2. Himpunan ini juga akan menjadi kodomain dari fungsi f. Jadi, kita sudah mempelajari
bahwa fungsi merupakan aturan yang menghubungkan sebuah himpunan asal atau domain A dengan himpunan kawan atau domain B. Sehingga setiap elemen A di A dipasangkan dengan tepat satu elemen B di B. Salah satu cara yang umum dilakukan untuk memahami cara kerja fungsi adalah dengan membayangkan bahwa fungsi merupakan sebuah mesin yang mengubah masukan berupa elemen A dari himpunan A menjadi sebuah keluaran B dari himpunan B. Apabila fungsi f selalu memetakan dua elemen berbeda di A ke dua elemen yang berbeda di B, kita katakan bahwa f bersifat satu-satu atau injektif. Apabila setiap elemen B di B memiliki setidaknya satu parapeta A di A, kita katakan fungsi f bersifat pada atau surjektif. Sebuah fungsi bisa saja bersifat injektif dan surjektif sekaligus. Ketika suatu fungsi memiliki kedua sifat ini sekaligus, fungsi tersebut dikatakan bersifat bijektif, dan fungsinya dapat disebut sebagai sebuah bijeksi. Apabila suatu fungsi f bersifat bijektif, fungsi mempunyai inverse, yaitu f inverse. Inverse fungsi mengembalikan nilai masukan aslinya dari sembarang keluaran fungsi. Dengan kata lain, komposisi fungsi f inverse dan f sama dengan komposisi fungsi f dan f inverse sama dengan i. Secara umum, inverse dari fungsi linear fx sama dengan ax ditambah b untuk a tidak sama dengan 0 adalah f inverse x sama dengan x dikurangi b per a. Dan inverse dari fungsi rasional linear fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d untuk x tidak sama dengan negatif d per c adalah f inverse x sama dengan dx dikurangi b per negatif cx ditambah a. Untuk x tidak sama dengan a per c.